Halo teman-teman, aku di sini. Sekarang aku akan menjelaskan perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Yang pertama, kalian amati tabel ini. Kalau sudah mengamati, coba kalian lihat apa bedanya. Nanti aku akan menjelaskan perbedaan satu persatu, akan aku jelaskan. Yang pertama, dari susunan kalimat. Kalau bahasa Indonesia itu susunannya subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Contohnya, Eka makan nasi goreng di warung. Sedangkan kalau bahasa Jepang itu strukturnya itu fleksibel. Unsur 1 plus unsur 2 plus unsur 3 dan selanjutnya kemudian plus predikat. Predikatnya ini diletakkan pada akhir kalimat. Contohnya, yang pertama, dari unsur 1 itu ada subjek, subjeknya itu Eka, Ekawa. Kemudian unsur 2 ada warung, warung di, itu kata tempat. Kemudian unsur 3 ada nasi goreng, O, itu objek. Kemudian predikatnya ini di akhir makan, yang bahasa Jepangnya tabemas. Kemudian yang nomor 2 juga begitu, dari unsur 1 itu masih sama objeknya Ekawa. Kemudian unsur 2 ini bisa dibalik dari objek ke tempat, tempatnya bisa di belakang objek. Kemudian yang terakhir itu ada predikat. Dan nomor 3 juga begitu sama, bisa dibulak-balik objek, subjek, tempat, itu bisa dibulak-balik. Yang terakhir itu predikat. 4, 5, 6 juga begitu, itu bisa dibulak-balik. Jadi struktur kalimat kalau bahasa Jepang itu bebas atau fleksibel, bisa dibulak-balik. Dan yang terakhir itu ada predikat, itu diletakkan di akhir kalimat. Jadi sudah jelas ya, kalau bahasa Jepang itu fleksibel atau bebas. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu harus subjek, kata kerja, kemudian objek, kemudian kata tempat. Predikat itu atau kata kerja. Kemudian yang kedua, penentuan unsur kata benda dalam kalimat. Kalau bahasa Indonesia urutannya, kata benda pertama itu subjek, kemudian plus kata kerja itu predikat, kemudian kata benda kedua itu objek. Jadi unsur kata benda seperti subjek dan objek itu ditentukan oleh urutan kata dalam kalimat. Contohnya, bahasa Indonesia itu tadi sudah dijelaskan, kata benda pertama subjek, kemudian kata kerja predikat, plus kata benda kedua itu objek. Kalau subjek itu ada Eka, predikat itu ada makan, kemudian objeknya ada nasi goreng. Sedangkan bahasa Jepang strukturnya itu partikel, kata benda pertama plus partikel, kemudian kata benda kedua plus partikel, dan selanjutnya yang terakhir itu ada predikat. Jadi unsur kata benda ditentukan oleh partikel seperti ga, wa, o, dan sebagainya. Kalau fungsi partikel itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu terletak di depan, seperti kata di, ke. Sedangkan kalau di Jepang, bahasa Jepang itu diletakkan di belakang, yang dapat menunjukkan subjek dan objek juga. Contohnya, unsur pertama, subjek, itu topiknya Ekawa, kemudian unsur kedua ada objek nasi goreng, O, kemudian predikat di akhir tabemas, itu makan, yang artinya Eka makan nasi goreng. Atau ini dibalik, unsur pertama objeknya di depan bakso, O, unsur kedua subjek atau topiknya itu Ekawa, kemudian predikat itu di akhir tabemas, yang artinya juga sama, Eka makan nasi goreng. Yang ketiga, kata yang menerangkan dan diterangkan.
Kalau bahasa Indonesia sistemnya itu DM, diterangkan atau menerangkan. Urutan kata, kata yang diterangkan, kemudian kata yang menerangkan. Jadi kata yang diterangkan itu diletakkan di depan kata yang menerangkan. Contohnya, bunga merah. Orang Indonesia, masakan Indonesia. Kalau bahasa Jepang itu sebaliknya, sistemnya itu MD, kata yang menerangkan, kata yang diterangkan. Jadi kata yang menerangkan itu diletakkan di depan kata yang diterangkan. Urutannya ini dibalik dari bahasa Indonesia. Contohnya, Akai Hana, Indonesia Jin, Indonesia Ryori. Kalau Akai itu merah, Hana itu bunga. Jadinya itu dibalik merah bunga. Kalau Indonesia Jin itu orang, Indonesia itu Indonesia. Indonesia orang. Kemudian Indonesia Ryori, kalau Ryori itu masakan, kalau Indonesia itu Indonesia. Indonesia masakan, kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi perbandingannya itu antara MD vs DM. Silahkan kalian lihat tabel di bawah ini. Yang keempat, perubahan bentuk kata kerja. Kalau bahasa Indonesia itu ada awalan dan akhiran. Imbuhan seperti me, ber, di, kan, dan sebagainya diletakkan di awal dan akhir kalimat kata kerja untuk menentukan fungsi kata kerja tersebut. Sedangkan kalau dalam bahasa Jepang itu konjugasi dan kata kerja bantu. Berbagai perubahan bentuk kata kerja terjadi pada bagian akhir kata kerja untuk menunjukkan situasi dan kondisi seperti waktu, positif, negatif, aspek, perasaan pembicara, halus sampai biasa, dan lain-lain. Contohnya, Ikawa Hashiro. Hashiro itu berlari. Kemudian yang ke bawah, Ikawa hashirimasu. Jadi kata Hashiro itu diubah menjadi hashirimasu yang artinya tetap sama, Dewi berlari. Ini halus dan positif. Selanjutnya, Ekawa hashirimasen. Kata kerja Hashiro ini diubah menjadi hashirimasen. Ini halus dan negatif. Kemudian Ekawa hashita. Kata kerja Hashiro itu diubah menjadi hashita. Ini yang artinya Eka berlari, maksudnya ini lampau bentuknya. Selanjutnya, Ekawa hashirimashita. Ini kata kerja Hashiro diubah menjadi hashirimashita. Ini halus dan lampau. Kemudian, Ekawa hashirireru. Kata kerja Hashiro ini diubah menjadi hashirero. Ini potensial, yang artinya Eka dapat berlari. Kemudian Ekawa hashiri renai. Kata kerja Hashiro ini diubah menjadi hashiri renai yang artinya Eka tidak dapat berlari. Ini potensial negatif. Yang kelima, ini perubahan bentuk kata sifat. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada atau tidak terdapat. Selanjutnya kalau bahasa Jepang itu perubahan kata sifat terjadi untuk menunjukkan positif negatif, waktu, dan bentuk bahasanya halus dan biasa. Contohnya, Kyo wa atsi. Atsi itu panas, kyo artinya itu hari ini, yang artinya hari ini panas. Selanjutnya, kyo wa atsukunai. Kata sifat atsi ini diubah menjadi atsukunai. Ini artinya hari ini tidak panas. Ini bentuknya negatif. Kemudian kino wa atsukata. Kata sifat atsu ini diubah menjadi atsukata. Kino artinya kemarin, yang artinya ini kemarin panas, bentuknya lampau. Kemudian nomor 6, ragam bahasa. Kalau di Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu ragam bahasanya terbatas, yaitu formal dan non formal. Kalau bahasa Jepang itu ragam bahasanya ada
halus, biasa, dan hormat. Ini kalau bahasa Jepang, kalau disejajarkan dengan bahasa Jawa itu hampir mirip. Di Jawa juga ada halus, biasa, dan hormat. Sekian video dari penjelasan persamaan dan perbedaan bahasa Jepang versus bahasa Indonesia. Seperti itu sudah saya jelaskan tadi, yang pertama sampai yang terakhir. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa mengikuti video yang selanjutnya, karena masih banyak video yang harus dibahas dari partikel dan sebagainya.